Soal fisika dasar, bab pengukuran, soal nomor 4. Tumbuhan dengan rekor pertumbuhan tercepat dipegang oleh Hesperoyuca Whippley yang tumbuh sepanjang 3,7 meter dalam 14 hari. Berapakah laju pertumbuhan tumbuhan ini dalam mikrometer per detik? Nah, jadi kita diminta untuk mengubah laju pertumbuhan dari tumbuhan ini, Hesperoyuca Whippley, yaitu 3,7 meter dalam 14 hari atau 3,7 meter per 14 hari menjadi mikrometer per detik. Nah, kita lihat dulu apakah tumbuhan ini tuh benar-benar ada. Jadi kalau misalnya Anda cari di internet, Anda bisa dapatkan Wikipedia-nya ya. Jadi di sini ada tumbuhan Hesperoyuca Whippley. Dan ini Anda bisa lihat gambarnya di sebelah kiri ini ya. Jadi adalah tumbuhan yang cukup tinggi gitu ya, manusia cuman kira-kira sepertiga tingginya. Baik, kita kembali lagi ke soal tadi. Jadi tumbuhan ini memang ada ya. Oke, sekarang kita hitung di sini kecepatan atau kelajuan pertumbuhan dari tumbuhan ini yang sudah diberikan adalah sebesar laju tumbuh ya. Laju tumbuhnya adalah 3,7 meter per 14 hari. Nah, gitu. Nah, di sini kita diminta untuk mengubah satuan meter per hari ini menjadi mikrometer per detik, gitu ya. Nah, untuk mengerjakan hal ini kita perlu tahu dulu 1 mikrometer itu sama dengan berapa meter ya. Jadi 1 mikrometer adalah 10 pangkat min 6 meter. Nah, ini kita akan gunakan untuk mengubah satuan meter ini menjadi mikrometer nantinya ya. Kemudian di sini kita juga perlu mengubah satuan hari menjadi satuan detik. Nah, di sini tentu kita akan lakukan secara bertahap, yaitu 1 hari itu sama dengan 24 jam. Kemudian 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, jadi menggunakan relasi-relasi ini, 4 buah relasi ini, yaitu mikrometer dan meter untuk mengubah bagian pembilang, dan relasi dari hari ke jam, kemudian jam ke menit, dan menit ke detik untuk mengubah satuan hari menjadi satuan detik. Maka kita bisa lakukan konversinya seperti ini. Jadi ini 3,7 meter per 14 hari. Nah, di sini kita akan kalikan dia dengan berbagai macam faktor konversi yang ada di sini. Pertama, kita akan jadikan meternya dulu menjadi ke mikrometer dengan relasi yang ada di sini. Berarti kita kalikan 1 mikrometer per 10 pangkat minus 6 meter ya. Jadi kita kalikan faktor konversi ini, yang bisa Anda lihat di sini sebenarnya dia adalah 1. Karena apa? Karena ya 1 mikrometer itu sama dengan 10 pangkat min 6 meter. Dia tidak mengubah nilai yang ada di sini. Di sini sebenarnya 2 nilai yang sama, hanya dengan satuan yang berbeda. Kemudian sebelum kita lanjut, di sini Anda bisa lihat bahwasanya meternya bisa kita coret yang ada di bawah dan di atas di sini, sehingga satuan yang di pembilang atau di bagian atas itu sudah menjadi mikrometer. Kemudian kita kalikan lagi dengan faktor-faktor konversi untuk waktu yang ada di sebelah sini. Kita kalikan dengan yang pertama, hari kita ubah menjadi jam dulu, berarti di sini 1 hari per 24 jam. Ya. Dan sama di sini sebenarnya hanya merupakan bilangan 1, seperti yang Anda semua sudah ketahui bahwasanya 1 hari adalah 24 jam. 2 itu adalah besaran yang sama, hanya berbeda satuan saja. Kemudian kita kalikan lagi, karena di sini Anda bisa lihat ya, saya bisa coret satuan dari harinya. Jadi hari yang ada di sini kita bisa coret. Hari dengan hari yang ada di sini kita bisa coret, sehingga satuan penyebutnya atau yang di bagian bawah sudah berganti menjadi satuan jam gitu ya. Kemudian kita kali lagi dengan jamnya, kita ingin ubah menjadi menit ya. Jadi di sini kita akan pakai relasi yang di sini, 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti di sini 1 jam dibagi 60 menit.
Oke, kalau sudah Anda bisa perhatikan bahwasanya saya bisa mencoret bagian jamnya. Jam yang ada di sini bisa dicoret sehingga satuannya hanya menjadi menit di sini yang bagian bawahnya. Kemudian menit ini kita ingin ubah menjadi ke detik. Kemudian di sini saya kalikan dengan relasi yang ada di sini, 1 menit sama dengan 60 detik. Berarti di sini 1 menit per 60 detik. Ya, sehingga menitnya kita bisa coret. Menit yang ada di sini kita bisa coret. Nah, Anda perhatikan semua di sini sebenarnya semuanya adalah bilangan angka 1. Sehingga apa? Sehingga mengalihkan dengan faktor konversi semua yang ada di sini, 4 faktor konversi ini tidak akan mengubah nilai asli 3,7 meter per 14 hari yang ada di awal tadi. Nah, di sini kita lihat satuan yang sebelah atas itu semuanya sudah menjadi mikrometer ya, yang lain sudah tercoret, dan satuan yang di sebelah bawah itu sudah menjadi detik karena yang lain sudah tercoret. Maka sisanya kita menghitung untuk laju pertumbuhan dari tumbuhan Hesperonychus whipplei ini sebagai 3,7. Semuanya atasnya 1 ya, 1 berarti di sini 3,7 mikrometer dibagi, nah di sini 14 ya, 14 dari yang ada di sini kali 10 pangkat min 6 ya, kali 24 kali 60 kali 60, dan satuannya yang di bawah itu adalah detik. Nah, ini ya. Jadi angka yang di bawah dikalikan semua. 14 kali 10 min 6 kali 24 kali 60 kali 60. Tuh. Nah, akhirnya kita tinggal hitung. Kita akan hitung menggunakan kalkulator. Oke. Jadi di sini 3,7 kita akan bagi, kita kasih tanda kurung dengan 14 kali 10 pangkat minus 6 gitu, kemudian dikali 24 dikali 60 dikali 60 ya, 14 kali 10 pangkat 6 kali 24 kali 60 kali 60 kita kurung tutup, kita sama dengan kan 3,05 jadinya ya, 3,06 kalau kita bulatkan. Berarti di sini sama dengan 3,06 mikrometer per detik. Ya, jadi ini adalah laju pertumbuhan dari Hesperonychus whipplei. Laju pertumbuhannya adalah rekor yang dipegang 3,06 mikrometer per detik.